Sejak masa kanak-kanaknya, Yogi Rawing sudah terbiasa dengan perkelahian. Dia memalak teman-temannya demi mendapatkan jatah uang jajan. Sejak kecil, dia punya ambisi untuk selalu disegani teman-temannya. Ia selalu berbuat onar atau unjuk keberanian agar ditakuti oleh teman-teman. Sifat itu terbawa manakala Yogi Rawing tumbuh dewasa. Karena hal itulah, Yogi Rawing bertekad mencari dukun demi dukun agar punya kekuatan luar biasa yang orang lain tidak miliki. Pria asal Garut, Jawa Barat ini bernama lengkap Yogi Setiawan. Namun, karena kelakuannya yang terkenal berandal, nama Yogi Rawing pun disematkan oleh orang-orang yang mengenalnya. Ia lahir dari keluarga tidak mampu. Bahkan, ia harus kehilangan kasih sayang seorang ibu sejak dia berusia 3 tahun. Dikarenakan sang ibu meninggal dunia akibat sakit keras. Ia tumbuh dewasa bersama sang ayah yang merupakan seorang paranormal di kampungnya. Ayah Yogi Rawing dikenal sebagai sosok yang sakti dan ditakuti di kampung tersebut. Sejak usia remaja, Yogi Rawing selalu merayu sang ayah agar menurunkan ilmu-ilmu kesaktian kepadanya. Namun, ayahnya selalu menolak karena dia was-was dengan karakter Yogi Rawing yang selalu arogan terhadap orang lain. Ia khawatir jika ilmu-ilmu kesaktiannya diturunkan, suatu saat akan disalahgunakan oleh Yogi Rawing. Berulang kali, Yogi merayu dan merengek kepada sang ayah. Namun, sang ayah bersikukuh untuk menolak. Hingga suatu hari, Yogi Rawing kesal dan habis kesabaran. Ia pun berteriak di hadapan sang ayah bahwa dia akan berguru kepada orang lain dan ia berjanji akan terus berguru sampai kesaktiannya melebihi kesaktian ayahnya. Yogi Rawing bertekad, jika nanti dia sudah benar-benar sakti, dia berambisi untuk menjadi penguasa di kota besar. Bertahun-tahun Yogi Rawing berguru, kurang lebih ada 100 dukun yang ia datangi. Berbagai ilmu kesaktian pun ia dapatkan. Dari mulai ilmu kebal, ilmu gendam, ilmu sirep, hingga bermacam-macam susuk. Setelah dirasa kemampuannya tiada tanding, Yogi Rawing merantau ke daerah Mangga Besar, Jakarta Barat. Tanpa banyak babi bu, Yogi Rawing langsung menunjukkan keinginannya di wilayah tersebut, yaitu menjadi penguasa. Ketika itu, penguasa di sana adalah Bang Perdi Garong, jawara asal Kulon. Namun, Perdi Garong berhasil disingkirkan oleh Yogi Rawing. Semenjak kekuasaan jatuh ke tangan Yogi Rawing, situasi di wilayah tersebut semakin semrawut. Yogi Rawing benar-benar membabi buta dengan kekuasaannya. Penarikan uang keamanan, penjamretan, perampokan, penodongan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya kerap terjadi di wilayah tersebut. Tidak lain, semua itu dilakukan oleh Yogi Rawing CS. Ya, di sana, Yogi Rawing memiliki puluhan anak buah yang mengatasnamakan geng Rawing. Hingga akhirnya, tindakan-tindakan kejahatan mereka pun terendus oleh aparat kepolisian. Yogi Rawing CS pun diburu polisi, terutama Yogi Rawing sang pimpinan. Anak buah Yogi Rawing pun satu persatu tertangkap aparat. Namun tidak bagi Yogi Rawing. Yogi Rawing sungguh licin. Setelah 6 kali masuk daftar pencarian orang,
dan 3 kali menjadi target operasi, akhirnya Yogi Rawing tertangkap dan masuk penjara. Kala itu, penangkapan Yogi Rawing sangat dramatis. Yogi Rawing dibombardir tembakan polisi, bajunya sampai robek-robek, rambut pun botak terkena peluru. Namun, Yogi Rawing sangat kebal. Puluhan peluru yang mengenai badannya, tidak ada yang tembus satupun, hanya merobek baju saja. Namun akhirnya, Yogi Rawing harus roboh oleh 2 tembakan yang masuk ke kakinya. Yogi tumbang oleh tembakan peluru khusus, yaitu peluru emas. Setelah masuk bui, Yogi Rawing bukannya tobat, tetapi malah semakin menjadi. Yogi Rawing kabur dari penjara. Setelah itu, ia melakukan perampokan-perampokan besar di berbagai wilayah. Tak hanya Jakarta, di luar Jakarta pun ia beraksi, tergantung target yang ia bidik. Hingga suatu hari, kejadian apes menimpa Yogi Rawing. Kala itu, Yogi Rawing CS hendak melakukan aksi perampokan di Kota Kembang, Bandung. Namun, dikala Yogi CS sedang melakukan aksinya, sejumlah warga mengetahui perampokan tersebut. Hingga polisi dan puluhan warga mengepung Yogi Rawing dan kawan-kawan. Yogi Rawing bukannya menyerah, namun melawan dan berusaha kabur. Yogi Rawing pun ditembak polisi dan dikeroyok warga. Namun, Yogi Rawing betul-betul kebal. Setelah warga mengetahui bahwa Yogi Rawing memiliki ilmu kebal, warga pun berinisiatif untuk memanggil dan meminta bantuan kepada salah satu sesepuh di wilayah tersebut. Ialah Abah Kahim, mantan jawara Padalarang Bandung yang dulunya dikenal sangat sakti mandraguna. Warga meyakini kesaktian Abah Kahim akan melebihi kesaktian Yogi Rawing. Sehingga warga yakin Abah Kahim akan mengetahui kelemahan Yogi Rawing dan mampu mengalahkannya. Benar saja, setelah Abah Kahim datang ke lokasi, pertarungan pun terjadi. Dan Abah Rohim berhasil menaklukkan si preman bengis Yogi Rawing. Yogi Rawing pun diringkus polisi dan kembali masuk bui. Demikian rangkaian cerita tentang kisah preman penguasa Mangga Besar, yaitu Yogi Rawing. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.